Saya di sini akan menanyakan tentang suku-suku yang ada di Minang. Suku-suku Asal suku Minang itu dari mana ya Pak? maksudnya? Misalnya suku Minang itu dari mana asalnya Pak? Oh, asal suku-suku yang ditujukan dari Enggak, orang. suku itu dari mana Pak? Suku Minang itu dari Padang atau dari mana Pak? Maksudnya dari Padang mana? Asal Ya, daerahnya loh. daerahnya. Asal daerahnya. Oh, Asal daerahnya. Ya semuanya ya yang di daerah Sumatera Barat itu dibilang Minang, suku suku Minang. Minang. Nah, Daerah-daerah mana aja yang ada nama suku-sukunya masing-masing? ya semua daerah ada sukunya masing-masing. Ya ada yang sukunya di Pariaman, ada juga yang di Bukit Tinggi ataupun ada di Kota Padang. Apa aja nama-nama suku yang ada di Padang Pak? Suku yang ada di Padang yaitu Caniago, Tanjung, Piliang, Sikumbang, Mandai, Guci, Malai, Koto. Silsilah marga dari mana Pak? Silsilah marga dari Padang dari mana Pak? Silsilah marga Dari Padang. suku. Pak. Ya, suku. Silsilah suku ya dari orang tua perempuan. Kalau Seandainya orang tua perempuan bermarga Koto, anak-anaknya bermarga Koto, biar laki-laki biar perempuan, walaupun suaminya bermarga Tanjung. kalau itu artinya apa Pak? Kalau dapat dari tua laki-laki gelarnya sih, maka bersih. Biasanya bila orangnya bergelar sultan, seandainya orang tuanya bergelar sultan, anak pun bergelar sultan juga, ataupun bagindo, ataupun marah. Mengenai warisan Pak? Mengenai warisan harta tinggi, yaitu harta dari turun temurun dari nenek moyangnya dulu, itulah sampai ke anak cucunya. Apa semboyan yang ada di Padang Pak? Dulu. Itu warisan dari warisan tinggi. Ya. Kalau di warisan rendah itulah dari pencarian orang tua semasa hidupnya lah, itulah yang namanya harta rendah. Mengenai benda pusaka apa aja Pak? Benda pusaka ya bentuk keris, tapi keris itu disebut namanya sewa. Apa perlombaan yang ada di Minang Pak? Ya, perlombaan kayaknya kalau di Minang perlombaan apalah kalau dibikin lah perlombaan pacu kuda. Kalau pacu sapi itu jarang-jarang ada. Mengenai pekerjaan yang dilakukan Minang apa aja Pak? Pekerjaan yang dilakukan orang Minang ratanya berdagang. Setelah itu bertani, ya, dan bersawah. Kalau berdagang apa aja Pak? Berdagang ya berdagang jenis ya sembako, ya lauk pauk, ya sayur-sayuran serta hasil tani yang lainnya lah. Yang lain dagang yang ada di di daratnya apa aja Pak? Dagang yang ada darat. Ya, kan di laut ada perenang untuk ngambil ikan. Ya, nelayan. Kalau yang di darat itulah tadi itu aja.
metik mengapain kelapa kerambi Mandi. dan buah-buah yang lain lah pak, kepala, cengkeh, kayak kapulaga, itulah yang ada di yang di darat, dagang-dagang yang ada di darat, ya yang lain lah, pisau apanya lah jenisnya. Kalau orang Padang biasanya jualan makanan ya Pak? Ya yang jual, kalau orang Padang kata jual makanan seperti jualan seperti kedai nasi, jual sarapan. Dan dia orang itu dia menjawab Pak? Kerjaan lain banyak kan konveksi lah, jahit. Apa saja sembako yang ada di Pak? Sembako yang ada di Padang yaitu anak di pangku kebanyakan di jenjang. Artinya apa Pak? Artinya anak dan keponakan ditanggung jawab oleh mama rumah lah istilahnya. Oh. Aman. Nama-nama makanan yang ada di Padang apa aja Pak? Nama makanan yang ada di Padang ya rendang, gulai baga, gulai masin, gulai pakis tadi. Tuh. Upacara yang ada di Padang apa aja? Upacara yang ada di Padang seperti upacara tabui tadi. Tabui. Itu kayak mana Pak budayanya? Upacara. Itu acaranya menabur tolak bala ke laut. Apa nama minuman yang ada di Padang? Minuman yang ada di Padang. Teh susu talua lah, susu talua. Ketik aja Pak. Hah? Kuota. Adel mana kadel? Di Bentar ya. Saya bilang aja dulu. berhenti dulu. Proses. Apalagi Pak selain teh susu? Teh susu ya apa itulah. Seperti mana? Ya kopi ya seperti minuman biasa, teh susu, teh talua itu aja ya. Oh. Aja Pak. Sama apa? Nah. Sama kopi apalah, kopi giling yang ada, kopi giling yang di sekitar sendirinya manual. Minum kopi itulah. Bentuk rumah yang ada di Padang kayak mana Pak? Bentuk rumah yang ada di Padang ya bentuk model panggung. Ya, tapi sekarang pun udah mulai banyak yang rumah lah. Panggung pun udah mulai habis. Atapnya pun kalau yang atap rumah model dulu itu pakai gonjong, ini dia pakai apa? Kayak model tanduk kerbau dia. Apa nama rumah yang ada di Padang Pak? Rumah yang maksudnya? Misalnya rumah adatnya. Rumah yang ada nama rumah yang ada di Padang, ya rumah adat. Rumahnya rumah gadang. Rumah. Oh. Tempat wisata yang ada apa aja Pak? Tempat wisata yang ada di Padang seperti apa? Tempat wisata di Padang. Baca aja. Tapi suruh kok kan Pantai Padang, teh air manis, Iya.
Pantarolin, Karolin. Pantai Pasir Jamba, Ya. Pantai Nirwana, Pantai Sako. Apakah Jam Gadang itu tempat wisata, Pak? Jam Gadang itu sebenarnya bukan tempat wisata, tapi cagar budaya lah, sejenis seperti cagar budaya. Dia kan terletak di tengah kota. Daerah-daerah, nama daerah yang ada di Padang apa aja, Pak? Nama daerah yang ada di Padang, Misalnya Sawalie, ya daerah yang ada di Padang seperti Kuraji, Kuretaji, ya. Taji, Lubuk Along, Lalu, Pariaman, ya. ini Sungai Gering, Sungai Gering, ini apa lagi ya? Kumuan, Kumuan. Nyalin, banyak lagi yang lainnya. Lagi Tadi saya belum nanyakan tentang baju adat ya, Pak? baju ada dom. Nah, Belum saya ada. punya tentang baju adat dari Pak. Baju ada daripada ya model, ya kalau untuk apanya ya model pakai sunting itu, wanitanya pakai sunting, kalau enggak pakai ini yang model pakai gonjong itu. Ya. Nah, Tuh, laki-lakinya, Pak. kalau laki-lakinya model topi aja itu lah, modelnya miringkan gitu. Itu lah. Seperti topi Raja Malu gitu. Itu ya, Berapa menit? 13. Nanti tambah lagi. Tambah lagi lebih banyak. Warung yang ada di Padang itu kayak mana, Pak? Warung yang ada di Padang, ya warung Padang sih masih warung-warung biasa lah. Ya dia di Lapau namanya. Katanya di Padang itu bersih ya, Pak? Ya di Padang. Iya. Ya. Kalau saya kira tidak bisa kena denda. Berapa dendanya, Pak? Itu tergantung daerahnya lah yang menjatuhkan dendanya beberapanya. Ya sudah ya. Transport ada pun Transport. seperti di sana transport ya sih benji ya kayak apalah, transport udah pakai pakai gerobaknya, pakai ininya lah, pakai keretanya. Itu ada di sana transport tradisionalnya. Transport yang modernnya apa? Transport modern udah banyak lah, seperti mikrolet, superband itu lah, kayak L300 ya. Itu pakai terminal ya, Pak? Ya ada terminal lah. Ya. Upacara adatnya kayak ikan tuh nggak boleh diambil ya, Pak? Oh itu itu ikan benih. Kalaupun ikan diambil ada waktunya, Ada niat-niatnya. ada waktunya kalau untuk maulid, dibuka lah niatnya, bisa dipanen ikannya. Tapi ada daerah yang nggak diambil lagi, nggak bisa dibuka lagi niatnya karena yang punya niatnya itu udah meninggal. Untuk si pembuka niatnya itu tadi udah nggak ada, jadi sampai besar gitulah ikannya. Nggak boleh diambil, Pak? Kalaupun ada yang mengambil ikannya, jadi dia bisa kena seperti Bala. kayak keracunan, mati. Dan 16 menit akan bertambah. Baik. Makanannya pakai bahan-bahan tradisional ya, Pak? Iyalah, rempah tradisional. Baru biasa dibikin untuk
masak. Tempatnya tempat tradisional apa tempat aja Pak? Tempat apanya tuh? Tempat makannya. Kalau yang sekarang Tempat makan biasa apa tradisional gimana? kayak apa lepat itu pakai ini banyak tempatnya dan pisang. Oh ya, ya biasa lah. Mana mau ngapainnya? Ya kalau ya bikin lepasnya pakai daun pisang. Kalau bikin apa serabi ya pakai anu lagi. Ya dipakai di kuali atau belakang bikin serabi. Serabi berasal dari daerah Bapak ya Pak? Ya serabi dari Minang juga ada. Ya tapi pada umumnya dari Minang lah itu serabi. Itu untuk dia belum untuk bulan Sa'ban. Jadi serabi lagi bagikan lah untuk orang-orang yang ya sekitar kita lah itunya. Jadi sekian Dari PDD. Dari sekian lah apa jawab acara. wawancara untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sekian. Bagaimana perilaku adat istiadat di Minangkabau, Bu? Perilaku adat istiadat di Minangkabau itu yang saya tahu ya, itu termasuk dalam adat istiadat yang mempunyai prinsip adat bahwa orang Minang itu wajib memakai kekerabatan dari pihak ibunya, keturunan dari pihak wanita. Jadi apapun keturunan dari adat istiadat Minangkabau itu diturunkan dari wanita, mau itu sukunya, warisannya, nanti itu di Minangkabau itu untuk dari pihak wanitanya. Ya, misalnya kalau warisan itu yang dari asal dari nenek moyang itu memang kalau yang di asli Minangkabau sana warisan namanya warisan leluhur namanya. Bagaimana sistem adat di Minangkabau, Bu? Sistem adat perkawinannya. Ya, Bu. Sistem adat perkawinannya kalau umumnya di Minangkabau apalagi di Pariaman itu mereka sistem adatnya itu meminang pihak laki-laki. Jadi keluarga pihak perempuan
itu akan datang ke keluarga laki-laki untuk meminang laki-laki tersebut untuk dijadikan menantunya. Dan itu sampai sekarang juga sebagian besar masih berlaku, apalagi memang di Pariaman sana mereka akan memilihkan jodoh laki-laki, suami untuk anak perempuannya. Yang terbaik dipilihkan mereka untuk anak-anaknya itu. Bagaimana Ibu menanggapi tentang budaya lain? Menurut kita yang ada di Medan ini, budaya lain itu sangat banyak ragamnya dan memang bagus-bagus semua. Kita bisa jadi tahu budaya-budaya lain, budaya dari misalnya suku Batak, suku yang lain. Mereka memang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga kita pun senang juga jadi banyak tahu, jadi mengerti juga dengan mereka, budaya adat yang lain. Upacara adat apa saja yang ada di Minang, Bu? Upacara adat atau tradisi-tradisi ya. Tradisi-tradisinya itu misalnya pacu Jawi, Maulud, ada bulan-bulan Maulud itu dia apa tuh namanya ya? Maulud, terus ada lagi misalnya Ninik Mama, seperti itu. Itulah yang saya tahu kalau mengenai upacara-upacara adat yang ada di Minang. Upacara tari apa saja yang ada di Minang, Bu? Tari-tariannya itu tari-tari piring. Tari piring itu biasanya diadakan atau dilakukan itu biasanya misalnya dalam acara pernikahan, penyambutan tamu-tamu dari pemerintahan. Nah, itu biasanya diadakan tari piring itu untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Itu sering dilakukan. Yang saya tahu itulah tari piring, makanan-makanan yang dihidangkan itu dilakukan pada saat acara-acara upacara adat. Bu, saya mau tanya, makanan apa saja yang ada di Minangkabau? Makanannya banyak macam, apalagi memang kan kalau suku Minang ini sampai ke luar negeri terkenal makanya itu seperti rendang itu luar negeri sudah tahu mereka ini dari makanan dari suku Minang ini. Rendang terkenal, gulai asam padeh, gulai cuda, gulai masin, salah bule, kue-kuenya, salah lauk, katupe. Apalagi katupe itu untuk sate dibuat, sate Padang itu sangat terkenal, atau jadikan lontong gulai paku, namanya katupe gulai paku. Itu banyak dijual-jual dan banyak orang menyukainya itu. Orang sangat menyukai itu karena telah enak dan masuk ke mulut siapa saja yang bukan orang Minang pun suka itu makanannya itu. Kalau yang lain mengenai pakaian-pakaian pengantinnya, misalnya umumnya suku Minang itu kalau masalah upacara adat, pakaian pengantinnya itu umumnya warnanya seperti yang cerah-cerah gitu. Umumnya sering merah. Yang perempuan pakaian-pakaian pengantinnya itu banyak menggunakan warna merah, memakai sunting, hiasan-hiasan di kepala yang indah. Itu mereka menggunakan itu waktu upacara-upacara adat, dan itu semua memang sudah diwariskan dari dulu sampai sekarang.
Apalagi Ini semua sih. Apa? yang lain tadi. Istiadat itu saya juga suku-sukunya macam-macam itu diturunkan dari mamanya, suku orang tuanya, suku orang tua perempuan, suku orang tuanya perempuan itu misalnya mama itu Koto, kayak seperti saya ini Koto, suku anak saya nih jadi Koto juga, bukan ikut dari ayahnya, tapi ikut dari orang tua perempuannya. Itu semua memang sudah diapakan dari asal usul dulu lah, dari turunkan dari nenek moyangnya, apa yang ada di suku Minang itu. Sampai pun ke Medan ini kita pun masih tetap menggunakan itu, masih itu memang dilaksanakan, masih dilakukan, itulah dia. Suku Minang itu. Suku Minang ini pun juga umumnya mereka apa yang laki-lakinya pekerjaannya itu pun umumnya banyak berdagang. Memang di suku Minang itu kalau sudah dewasa mereka harus keluar dari daerahnya, umumnya jadi merantau mereka keluar daerah. Makanya di mana-mana kan banyak suku Minang. Mau di Jakarta, mau di mana saja, mereka itu umumnya menjadi pedagang, baik itu pedagang pakaian, apa aja, mereka umumnya lebih suka pekerjaan mereka itu berdagang umumnya. Jadi banyak mereka suku Minang itu yang itu banyak yang sudah mulai besar itu mereka merantau, mengasipnya di luar kota, dan dia akan membangun kembali desanya kalau dia sudah mapan di luar kota itu, dia akan kembali ke desanya, melihat desanya, membangun desanya supaya desa itu semakin bagus. Makanya di Padang itu rapi, bersih. Padahal di sana penduduknya nggak pala banyak karena banyak yang merantau. Itu sudah menjadi barangkali tradisi di Minang sana. Kalau yang perempuannya umumnya mereka banyak yang melakukan pekerjaan mereka itu keterampilan seperti menjahit, konveksi, membuat tas, membuat sepatu. Laki-laki juga dilakukan, pihak laki-laki juga banyak itu bagian laki-laki mengerjakan itu juga. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu sudah sering memang dilakukan umumnya. Pabrik-pabrik sepatu, tas, mukena, itu umum memang udah menjadi pekerjaan di suku Minang. Mereka kalaupun mereka menjahit itu, dan dia akan menjualkannya langsung, dia tidak diapakan lagi ke orang lain, dia akan menjualkan langsung hasil-hasilnya itu. Jadi itulah dia suku Minang ini. Suku Minang itu memang seperti itulah. Jadi saya ini bukannya ngerti-ngerti kali suku Minang karena saya pun lahir di Medan. Saya pun dapat cerita-cerita suku Minang ini dari orang tua. Jadi mana tahu ada kekurangan atau kesalahan, jawaban yang saya berikan, saya mohon maaf. Memang itulah saya tahu tentang suku Minang. Suku Minang itu memang orangnya giat, nggak mas, apalagi perempuan Minang, perempuan yang tangguh, kuat, yang semangatnya tinggi. Perempuan itu semangatnya tinggi untuk bagaimana supaya maju usahanya. Apalagi mereka yang jualan nasi Minang, itu Minang itu kan perempuan Minang itu pandai masak,
mengolah makanan yang belum jadi diolah hingga bisa dijualkan, bisa jadi pekerjaan mereka, masuk untuk keluarga mereka. Mereka akan berjualan menggunakan kesempatan ini untuk supaya dapat kebutuhannya. Saya tahu tentang perempuan-perempuan ini yang semangatnya sangat bagus-bagus sekali lah. Memang harus bisalah kita contoh. Itulah yang saya tahu mengenai perempuan suku Minang, ya. Dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.